Halo pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, tadi tuh ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya Adia ya. Dan Adia nih kayaknya sudah menanti-nanti jawabannya seperti apa. Karena related banget ya kalau kita lagi bulan puasa tuh biasanya bukber, bisa juga jadi ajang reuni ya dok. Tapi sambil makan nih, sambil ngomong. Nah itu katanya nih fakta atau mitos dok, kalau berbicara sambil makan ini bisa membuat gejala mah kita kambuh dok. Fakta atau mitos dok? Jawabannya fakta. Fakta, kenapa itu dok? Tetapi lagi nih, Oke. tidak terjadi pada semua orang. Oke. Satu, zaman sekarang kayaknya bukber bukan ngobrol, tapi sambil lihat HP. Betul ngumpul juga sih ya. ngumpul, tapi lihat HP. Jadi sebetulnya nggak banyak ngobrolnya. Nah kalau ngobrol berbahaya nggak buat sakit mah itu? Tergantung tipenya yang mana. Oh. Secara sederhana kita membagi mereka dengan penyakit lambung ini ada tipe kembung, dismotilitas namanya, ada tipe nyeri, tipe ulkus namanya perih kayak ditusuk. Oke. Yang kembung ini lambungnya kayak balon ditiup. Ada tipe reflux atau penyakit sendiri GERD yang rasa panas di dada, pahit di mulut, kadang batuk-batuk, berlendir, itu GERD. Nah, terkait tadi pertanyaan Nadia tadi, apakah makan sambil ngobrol pada saat bukber itu akan memicu mah? Tipe kembung ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Karena tipe kembung itu terjadi karena gas yang banyak. Sehingga seringkali dokter menganjurkan makannya jangan buru-buru. Karena kalau orang makan buru-buru, biasanya gas yang ikut masuk juga tinggi. Makan jangan sambil ngobrol, karena ngobrol itu juga akan membuat potensi gasnya yang masuk tinggi. Bahkan dianjurkan mengurangi merokok, stop merokok, jangan makan permen karet, karena itu memicu gas juga. Jadi kalau tipe gas itulah yang terpicu membuat gasnya jadi lebih banyak, kalau dia banyak ngobrol pada saat makan atau pada saat bukber. Oke, menarik ya dok ya. Karena tadi kita membahas makanan, pola dan sebagainya. Sebenarnya kalau psikis sendiri nih berpengaruh nggak sih untuk memicu mah ini semakin kambuh? Kayak kita misalnya harus mengendalikan emosi saat berpuasa, fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya dok, kenapa ya dok? Saya setuju banget dengan istilah psikis memicu mah. Bahkan saat ini ada semacam cabang ilmu yang disebut sebagai brain gut axis. Jadi otak, pikiran mempengaruhi lambung, usus juga mempengaruhi otak. Pada pengalaman praktek saya, pasien-pasien yang datang berobat, kesan saya pasien-pasien datang dengan keluhan sakit mah ini mungkin 60% bukan faktor makanan, tapi faktor psikis. Kenapa pikiran bisa mempengaruhi lambung? Contoh, pikiran tidak nyaman, cemas, stres, dan sebagainya bisa memicu produksi asam lambung itu menjadi lebih tinggi. Sehingga asamnya jadi naik. Di sisi lain juga memicu timbulnya dismotilitas atau kembung. Menurut saya sekitar 80% mereka dengan keluhan kembung biasanya ada faktor psikisnya. Oke, sangat menarik ya dok. Terima kasih hari ini sudah menemani kita di Hidup Sehat membahas seputar manfaat dari berpuasa bagi asam lambung. Ya. Ternyata kita tuh gak perlu takut juga ya dok kalau punya asam lambung, tetap puasa boleh ya dok. Yang penting kita jangan lupa minum obat, lalu juga kalau misalnya mau langsung tidur, ini boleh tapi mungkin agak miring ke kanan begitu ya dok ya. Seru banget. Nah terima kasih dokter hari ini sudah datang dan memberikan informasi di Hidup Sehat. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena Hidup Sehat akan kembali hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat. Pukul berapa Sel? 9.30 waktu Indonesia Barat pemirsa, dan saksikan terus Hit Indonesia Hidup Sehat.